Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan bersama saya Imam Trikarso Hadi selaku dosen pengampu. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri, pada sesi ke-13 ini kita akan membahas tentang peran budaya organisasi dan teknologi informasi komunikasi dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Yang pertama kita bahas adalah tentang sistem dan budaya informasi. Rivest dan Baden mendefinisikan budaya terdiri dari pola khas dari ide-ide, keyakinan dan norma-norma yang mempunyai karakter cara hidup dan hubungan dari suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Sementara Casing berpendapat bahwa budaya mengacu pada pengetahuan manusia, bukan pada apa yang mereka lakukan dan perbuat. Ini adalah pengetahuan yang memberikan standar untuk memutuskan apa yang bisa dan bagaimana seseorang merasakan tentang hal ini. Kemudian apa yang harus dilakukan tentang itu. Nah, sahabat mahasiswa dan mahasiswi, karena itu budaya dapat dianggap sebagai perangkat ide-ide dan aturan, yaitu budaya terdiri dari sistem gagasan bersama, sistem konsep dan aturan-aturan, serta makna yang dinyatakan dalam cara bahwa manusia itu hidup. Meskipun mereka merasa sulit untuk mendefinisikan, namun sebagian melihat budaya organisasi sebagai seperangkat keyakinan umum bersama, pengetahuan, sikap, dan kebiasaan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Definisi lain yang populer dan agak lebih mudah dari budaya organisasi adalah cara hal-hal yang bisa dilakukan di sini. Di sisi lain, budaya organisasi mengatur perilaku orang-orang dan bagaimana organisasi beroperasi dalam hal bahasa dan komunikasi, efisiensi kerja, yang berarti kekuasaan otoritas, hierarki dan manajerial, perubahan strategis dan penciptaan serta pemanfaatan pengetahuan. Budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam proses manajemen teknologi informasi dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan sistem informasi baru. Pada pusat budaya organisasi adalah asumsi tentang sifat manusia, misalnya jujur atau dapat dipercaya, yang sering beroperasi secara tidak sadar dan akhirnya menentukan bagaimana anggota organisasi yang berbeda memandang pekerjaan mereka, memperlakukan pelanggan mereka sebagai sistem nilai, keyakinan, dan asumsi. Budaya memiliki pengaruh kuat pada pekerjaan karyawan yang berhubungan dengan sikap seperti kepuasan kerja, komitmen terhadap organisasi, dan kemampuan mereka atau keinginan untuk beradaptasi dan melakukannya dengan baik. Itu kira-kira tentang sistem dan budaya informasi. Selanjutnya kita membahas tentang sistem informasi sebagai sistem sosial. Masalah pembangunan sistem informasi, pelaksanaan dan penggunaan dianggap masih belum memadai di negara-negara berkembang dalam hal faktor-faktor seperti keterampilan dan pengetahuan saat ini, ketersediaan alat dan infrastruktur yang sesuai, kurangnya sumber daya keuangan, kekurangan tenaga kerja teknis yang kompeten, dan kendala yang dikenakan oleh konteks sosial dan politik sistem informasi keuangan seperti sistem informasi lainnya yang tidak hanya rumit, akan tetapi juga sistem sosial karena sistem-sistem tersebut sangat tertanam dalam praktek kerja sosial. Di Forbes sambil memfokuskan pada sistem informasi kesehatan, berpendapat bahwa keberhasilan reformasi sistem informasi kesehatan tidak hanya tergantung pada perbaikan teknis, tapi juga di dalam pemahaman mendalam tentang faktor-faktor politik, sosial budaya, dan administrasi. Ini adalah prinsip umum dalam informasi. Praktik-praktik kerja yang ada dan budaya organisasi menegakkan kembali hubungan sosial yang ada antara petugas di tingkat bawah dan pimpinan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, petugas di tingkat bawah memperlihatkan data yang mereka kumpulkan sebagai sarana
untuk menunjukkan kepada pimpinan mereka apa yang mereka lakukan, bukan melihat informasi manajemen keuangan sebagai alat untuk perencanaan dan alokasi sumber daya dan pengambilan putusan untuk manajemen keuangan yang bijaksana. Itu kira-kira penjelasan singkat tentang sistem informasi sebagai sistem sosial. Berikutnya adalah budaya organisasi dan infrastruktur informasi. Pengenalan sistem informasi baru secara fundamental mengubah cara operasi yang dilakukan, dan karena itu membutuhkan proses pengelolaan yang hati-hati. Proses ini menghasilkan penciptaan budaya organisasi baru yang mengubah cara organisasi beroperasi. Sebagaimana dikatakan di Volz, bahwa masalah utama adalah bahwa sistem informasi dikelola dan digunakan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan tertentu, sikap dan praktek, dan untuk mengubah mereka akan sangat memakan waktu. Seperti sudah saya ulas di atas, budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai keyakinan bersama dan persepsi anggota organisasi tentang praktek sistem dan prosedur. Budaya organisasi mengatur perilaku orang-orang dan bagaimana organisasi beroperasi. Misalnya dalam bahasa komunikasi, efisiensi kerja, arti akan kekuasaan otoritas, hierarki dan manajerial, perubahan strategis, penciptaan dan pemanfaatan pengetahuan. Budaya organisasi peran untuk memainkan peran penting dalam proses manajemen informasi teknologi, pengembangan dan penyebaran software dan manajemen sistem pengembangan baru. Organisasi tentunya beradaptasi dengan lingkungan eksternal mereka dengan mengembangkan struktur dan sistem responsif, mengadopsi teknologi yang relevan, dan menghasilkan keterampilan yang sesuai dengan kualitas. Meskipun dibatasi oleh lingkungan, organisasi membuat sejumlah pilihan yang secara kolektif mendefinisikan budaya dari waktu ke waktu. Pilihan-pilihan ini dipengaruhi oleh filosofi organisasi, dan akhirnya pilihan ini juga akan menentukan keberhasilan atau kegagalan pengembangan sistem informasi dan implementasi dalam organisasi tertentu. Menurut Hanset dan Monterio, budaya organisasi dapat dilihat sebagai infrastruktur informasi. Suatu struktur informasi yang memiliki karakteristik kunci yang dapat digambarkan sebagai: pertama, berbagi dasar yang mendasari dan mendukung kegiatan lainnya dalam masyarakat. Kedua, berkembang, yaitu daerah penggunaannya berkembang, yaitu komponen yang lebih banyak dan lebih banyak pengguna yang beradaptasi dan mengubah budaya organisasi. Ketiga adalah terbuka, di mana tanpa batas waktu mengenai jumlah pelaku yang mungkin termasuk. Keempat adalah standar, yaitu memiliki satu set minimal fungsi yang memungkinkan solusi yang berbeda untuk bekerja pada tingkat yang berbeda. Kemudian adalah heterogen, termasuk komponen dari berbagai jenis, yaitu teknologi dan non-teknologi, dan memiliki dasar terinstal. Setiap versi baru dari komponen menggantikan yang sudah ada harus sesuai dengan infrastruktur. Seperti itu pada saat itu bagi sebuah organisasi untuk terus berinovasi untuk mempertimbangkan budaya organisasi yang sudah ada selama proses inovasi. Baik, kemudian kita akan membahas tentang budaya teknologi informasi komunikasi dalam efektivitas implementasi sistem informasi. Penelitian budaya dalam implementasi teknologi informasi komunikasi ini dimulai dari penelitian difusi inovasi, kemudian bercabang menjadi difusi teknologi informasi dan komunikasi. Aktivitas penelitian difusi inovasi ini dimulai di abad ke-20, di mana teknologi informasi komunikasi mulai menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan berikutnya, dalam penelitian difusi inovasi ini melibatkan pula berbagai disiplin keilmuan dalam penelitiannya. Misalnya antropologi, sosiologi kota, pendidikan, kesehatan masyarakat, sosiologi medis,
kemudian komunikasi, pemasaran, geografi, sosiologi umum, dan ekonomi umum. Penelitian budaya dalam teknologi informasi dan komunikasi diawali dari model TAM, yaitu teknologi acceptance model yang dikembangkan oleh Davis. TAM merupakan salah satu bentuk bangun ilmiah dalam penelitian difusi teknologi informasi dan komunikasi. Dari penelitian inilah lahir teori-teori kebudayaan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dari hasil penelitian ini, banyak penelitian budaya dalam teknologi informasi komunikasi yang menyatakan bahwa budaya memerankan peran yang sangat penting dalam difusi teknologi informasi dan komunikasi. Berbudaya teknologi informasi dan komunikasi berarti menggambarkan nilai, kebiasaan, dan suasana kerja organisasi publik yang terkait dan familiar dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi meningkat dalam kehidupan kerja mereka dan mengikat kepada semua orang dalam lingkungan yang bersangkutan. Banyak faktor yang menentukan bagaimana budaya itu terbentuk dan berkembang di organisasi. Selain aspek teknologisnya, perkembangannya yaitu aspek non-teknis. Aspek non-teknis ini meliputi keadaan sumber daya manusia, perilaku, sikap, nilai budaya, dan politik dalam organisasi. Ini semua memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kesuksesan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Di sisi lain, Straub menyatakan bahwa budaya merupakan hal penting dalam menjelaskan bentuk atau pola penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam satu lembaga. Artinya, aktivitas yang nampak dan pola-pola perilaku para pengguna ataupun pelaksana atau yang terlibat dalam proses manajemen dalam organisasi, termasuk manajemen sistem informasi akademik ketika menggunakan teknologi informasi komunikasi, merupakan cerminan dari budaya teknologi ini. Budaya teknologi informasi komunikasi merupakan perubahan yang didorong oleh faktor eksternal atau dibentuk oleh keadaan yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Dengan adanya persepsi bahwa teknologi informasi komunikasi memberikan berkah dan kemudahan terhadap organisasi, maka tingkat penerimaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi akan semakin meningkat. Dengan semakin melembaganya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam aktivitas pencapaian tujuan organisasi, maka secara bertahap akan membentuk budaya baru di tengah-tengah organisasi. Kira-kira demikian materi kuliah pada sesi ke-13 kali ini. Saya Imam Karso Hadi selaku dosen pengampu menghaturkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.